Kebayang nggak sih di balik iklan-iklan judi online atau pesan penipuan aneh yang sering masuk ke HT kita, itu sebetulnya ada apa? Jawabannya tuh bukan sekedar penjahat-penjahat biasa loh, tapi sebuah kerajaan kriminal yang masif, yang beroperasi dalam skala industri dan tersembunyi tepat di depan mata kita. Biar kita bisa dapat gambaran skalanya, coba deh lihat angka ini. 105 miliar dolar. Ini bukan total keuntungan industrinya ya. Ini adalah nilai taruhan ilegal yang dikelola oleh satu sindikat kejahatan saja. Gila kan? Bayangin aja seberapa besar uang yang berputar di dunia bawah tanah ini. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya mesin kejahatan raksasa ini bisa berjalan mulus banget? Dan yang paling penting, siapa sih yang jadi korban di balik angka-angka fantastis itu? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Semua ini tuh nggak terjadi dalam semalam. Ada semacam perfect storm, gabungan dari berbagai faktor yang memicu ledakan ekonomi bayangan ini, mengubahnya dari operasi kecil-kecilan jadi sebuah industri global. Ironisnya, justru pas dunia lagi berhenti total karena pandemi, industri kejahatan ini malah nemuin momentumnya. Waktu kasino-kasino fisik tutup, mereka bukannya panik, mereka justru berinovasi dan pindahin semua operasinya ke dunia digital. Ini ngebuka keran pendapatan baru yang jauh-jauh lebih besar. Dan kolam buat mancing mereka itu gede banget. Pasar judi online yang legal aja diproyeksiin bakal nyampe lebih dari 205 miliar dolar di tahun 2030, terutama di Asia Pasifik. Nah, ini kan jadi kamuflase yang sempurna dan ladang subur banget buat para penjahat buat nyusup dan beroperasi. Terus, apa sih sebenarnya mesin yang ngegerakin semua ini? Jantung dari operasi miliaran dolar ini ada di dunia maya. Coba bayangin, Anda bisa mulai sebuah kasino online yang canggih, semudah pesan makanan online. Nah, itulah yang ditawarin sama layanan white label ini. Mereka nyediain paket kasino dalam kotak, lengkap sama software dan semuanya. Ini secara efektif bikin siapapun, dimanapun, bisa jadi bos kejahatan cyber, cuma dengan modal yang relatif kecil. Dan ini bukan rahasia lagi loh. Jasa kasino dalam kotak ini diiklanin terang-terangan di forum online dan aplikasi kayak Telegram. Seolah-olah lagi jualan produk legal aja. Mereka nawarin bisa bikin platform judi cuma dalam hitungan hari. Selain judi, platform ini juga jadi pabrik penipuan massal. Ada dua modus andalan mereka. Pig butchering, di mana penipu bangun hubungan cinta palsu berbulan-bulan cuma buat nguras habis tabungan korban. Terus ada penipuan tugas yang ngejebak orang-orang yang lagi butuh kerjaan dengan janji-janji palsu. Dua-duanya ini benar-benar mainin psikologi manusia dengan cara yang kejam tapi sangat efektif. Oke, udah dapat duit sebanyak itu, tantangan berikutnya adalah gimana caranya biar duit haram ini kelihatan bersih. Nah, disinilah kita masuk ke seni pencucian uang tingkat tinggi. Kunci dari operasi cuci uang mereka itu adalah operator jangket. Anggap aja mereka ini semacam private banker buat para penjudi sultan. Mereka nyediain kredit, pindahin uang antar negara, ngelewatin sistem perbankan resmi. Ini ngejadiin mereka saluran pipa yang sempurna buat mengubah uang haram jadi uang legal. Kasus si Raja Jungket Alvin Chow ini contoh paling nyata betapa masifnya operasi ini. Ingat kan angka 105 miliar dolar di awal tadi? Nah itu semua datangnya dari kerajaan dia seorang. Begini cara kerjanya, sering disebut model Vancouver. Uang hasil kejahatan, katakanlah di Kanada, dikasih ke seorang fasilitator. Orang ini terus transfer uangnya ke rekening turis yang mau judi di Macau. Si turis ambil uangnya, tukar jadi chip kasino, main sebentar, terus tukar lagi jadi uang tunai. Voila, uang haram tadi sekarang kelihatan kayak kemenangan kasino yang sah. Di era digital ini, metode mereka jadi makin canggih. Mata uang kripto, apalagi stablecoin kayak USDT, jadi favorit banget. Kenapa? Ya karena mereka bisa pindahin jutaan dolar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Tanpa nama, tanpa jejak, dan gak perlu lewat bank sama sekali. Dan inilah buah dari semua kejahatan itu. Mobil Bentley, jam tangan Richard Mille yang harganya miliaran rupiah. Setiap aset mewah yang disita ini bukan cuma simbol kekayaan, tapi juga pengingat bahwa di baliknya ada uang hasil penipuan dan penderitaan banyak orang. Operasi segede ini nggak mungkin dijalankan dari ruang bawah tanah kan? Mereka butuh wilayah mereka sendiri. Sebuah surga di mana hukum nggak berlaku. Mari kita kunjungi tempat-tempat ini. Ini bukan sekedar markas tersembunyi. Kita ngomongin kota-kota kecil yang dibangun dan dikelola sepenuhnya oleh sindikat kejahatan. Di dalam tembok-tembok ini, ya merekalah pemerintahnya, polisinya, dan hakimnya. Mereka bikin aturan mereka sendiri.
Pusat dari kerajaan kriminal ini terkonsentrasi di sepanjang Sungai Mekong. Nama-nama seperti Shwe Koko di Myanmar atau Sihanoukville di Kamboja mungkin kedengaran asing buat kita. Tapi di dunia bawah tanah, tempat-tempat ini adalah pusat dari jaringan kejahatan siber global. Dan inilah wajah dari surga kriminal itu. Di balik fasad kasino yang gemerlap seperti Mokbai atau Naga World, tersembunyi pusat operasi penipuan online, judi ilegal, dan bahkan perdagangan manusia. Nah, sekarang kita beralih ke fokus yang paling penting, dampak buruk industri kriminal ini terhadap manusia. Siapa yang benar-benar nanggung akibat dari semua ini? Penting banget buat kita pahami, para korban ini bukanlah orang-orang naif atau nggak berpendidikan. Banyak dari mereka itu profesional muda yang terampil, ahli IT, marketing, sarjana, dari seluruh Asia. Mereka dijebak sama iklan pekerjaan palsu yang sangat meyakinkan, dengan janji gaji besar di luar negeri. Ini adalah struktur mesin perdagangan manusianya. Di paling atas ada bos-bos besar yang didukung pejabat korup. Di bawahnya ada lapisan manajer, agen, dan perekrut yang tugasnya cuma satu, nyari dan ngirim tenaga kerja baru ke dalam pabrik penipuan ini. Dan inilah kenyataan brutal bagi ratusan ribu orang yang terperangkap. Angka-angka finansial yang abstrak tadi itu didasarkan pada penderitaan manusia yang nyata, kerja paksa, penyiksaan, dan hilangnya kebebasan. Kita akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau sebuah perusahaan kriminal bisa bangun kota dan sistem keuangannya sendiri, di mana sebetulnya batas antara dunia bawah dan dunia nyata itu berakhir? Ketika batas-batasnya jadi kabur banget kayak gini, ini menantang pemahaman kita tentang kejahatan, ekonomi, dan bahkan kedaulatan itu sendiri.